Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua, Bapak, Ibu, teman-teman yang alhamdulillah lulus meskipun di masa pandemik hari ini. Semoga di masa pandemik ini tentu ada hikmah kelulusannya. Jika sebelumnya kita bisa bertatap muka dengan sanak saudara kemudian dihadiri oleh keluarga, barangkali hari ini cukup dengan di rumah, kemudian bisa menikmati kelulusannya bersama keluarga secara langsung. Karena tentunya ketika lulus di hotel ataupun di gedung tempat acara itu kapasitasnya terbatas. Nah, hari ini kalau lulusnya di rumah, tentu bisa diikuti oleh keluarga kita secara keluarga besar. Alhamdulillah, hari ini kita sudah dihadiri oleh Ayahanda Muhammad Jafron. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berbincang tentang hierarki Muhammadiyah. Apa sih Muhammadiyah itu? Bagaimana Muhammadiyah? Kemudian seharusnya lulusan-lulusan atau alumni Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur ketika sudah lulus ini mau ngapain? Nah, tentunya Pak Jafron bisa menjawab itu meskipun nantinya tidak secara utuh tapi mampu memberikan kita hikmah di dalamnya. Pak Jafron sekarang saya dengar beraktivitas di sekolah negeri ya? Ya, mulai 2018 saya ke sekolah negeri yang sebelumnya saya mengajar di SMP Muhammadiyah selama 24 tahun. 24 tahun di sekolah Muhammadiyah, kemudian 2018 di sekolah negeri. Nah, teman-teman lulusannya berapa tahun kira-kira? Saya pasti bisa menebak, ada yang 3 tahun, 24 bulan. Nah, ini tentu bisa menjadi bekal kita semua. Tadi sempat ngobrol pintas tentang Muhammadiyah. Saya tanya, Ayahanda, bagaimana seharusnya kader Muhammadiyah? Kemudian yang paling sederhana adalah seringkali mahasiswa atau teman-teman ini menanyakan, oh jangan-jangan Bapak itu memang asalnya adalah orang Muhammadiyah atau keluarga besarnya Muhammadiyah. Nah, bisa diterangkan tadi Pak Jafron, awal mula Pak Jafron berMuhammadiyah, lingkungan keluarga, bahkan keluarganya bagaimana? Terima kasih Mas Dedi yang ganteng dan memang luar biasa beliau ini. Saya mulai dulu sudah selalu dengan karier di IPM-nya. Saya berpikir pasti akan jadi orang nantinya, ternyata sudah mulai kelihatan pada hari jadi ini orang beneran punya kemampuan yang luar biasa. Terima kasih Mas Dedi. Jadi saya ini lahir di Bantul itu di Yogyakarta tahun 63. Kemudian ya alhamdulillah orang tua itu perpaduan. Via ibu itu dari Bintang 9. Bintang NU. 9. Oh, Bintang kemudian 9. Ibu dari NU. Pihak orang tua laki-laki atau bapak itu dari Muhammadiyah. Mulai kecil sudah kenal apa namanya Hizbul Waton, kenal apa namanya Kokam, bahkan waktu SD saya ikut ngawal drum band Kokam. Nah, itulah yang menjadi bekal saya tentang Muhammadiyah itu seperti apa. Sehingga waktu ada lagu-lagu Sang Surya itu sudah mulai mengena di hati saya. Kadang-kadang saya menangis kalau melihat itu karena memang mulai kecil sudah dengarkan lagu-lagu itu. Sudah diperdengarkan tentang lagu-lagu Sang Surya. Kemudian waktu TK-nya saya TK Bustad Alfal. Oh, memang. Anak tahun pertama dan gurunya adalah Budi saya sendiri, tapi guru teman kanak-kanak Aisyah dan kemudian jadi Muhammadiyah. Itu riwayat saya berMuhammadiyah sehingga kemudian alhamdulillah hingga hari ini masih tulan Muhammadiyah saya. Alhamdulillah. Tidak ada yang menggeser sedikit pun dari jiwa Muhammadiyah saya. Oke, jadi bisa dikatakan Pak Jafron ini semenjak di dalam kandungan pun sudah Muhammadiyah gitu kan, tinggal berproses saja. Nah, pentingnya proses ini, proses berMuhammadiyah secara langsung. Nah, karena di Muhammadiyah itu semenjak SD sudah ada Hizbul Waton atau Tapak Suci. Nah, ini mulai jenjang kaderisasi. Nah, kalau Pak Jafron ini dimulai dari apa? Dari kapan aktif di Muhammadiyahnya? Terima kasih Mas Didi. Jadi pada waktu saya TK Aba, kemudian masuk SD Muhammadiyah 1 Bantul. Kemudian setelah itu kami SMP 1 Muhammadiyah tapi gagal karena jauh, akhirnya masuk SMP negeri. SD Muhammadiyah, SMP negeri. SMP negeri. Kemudian SMA-nya kembali SMA Muhammadiyah 1 lagi Yogyakarta. Dan setelah kami mengenal apa namanya IPM. Di SMA Muhammadiyah 1. Waktu itu namanya Agus Sukoco. Oh, Pak Agus Sukoco. Itu seangkatan saya dan beliau kemudian memang waktu itu langsung menjadi pimpinan daerah IPM. Waktu masih di SMA Muhammadiyah itu angkatan saya. Jadi kebetulan nasibnya lebih baik beliau daripada saya. Jadi
Pak Agus Sukaca saat itu kelas berapa, Pak? Sama-sama seangkatan. Oh, satu angkatan. Jadi, kelas 1D sama-sama saya, kemudian saya Tapi IPS. beliau lebih aktif duluan di IPM. IPM-nya. Jadi Pak Jafron aktif pertama kali memang organisasi ke-Muhammadiyah semenjak SMA di SMA Muda 1 Jakarta. Gitu. Ya. Selanjutnya Pak, sampai ke Samarinda ini bagaimana proses? Kemudian waktu kuliah di IKIP Jogja, itu kan ikatan dinas, kemudian akan dikirim kemanapun ke Indonesia, silakan pilih. Saya berpikir, ya karena ini bagian dari janji kita sebagai calon pegawai negeri, akhirnya dikirimlah ke Samarinda. Dan kemudian bersyukurlah ditempatkan di SMP Muhammadiyah 1 tahun 83. Itu ke Samarinda dipilihkan atau ditunjuk? Itu yang milihkan adalah Dignas Yogyakarta. Ada yang di Muaran Calong, ada yang di Balikpapan, ada Samarinda, dan saya bersyukur kena SMP yang selama ini kita harapkan Muhammadiyah 1 Jogja. Setelah lulus tuh Pak ya? Setelah lulus. Oke. Jadi ini poin pentingnya setelah lulus. Nah, teman-teman boleh nanti ketika setelah lulus ini mau ngapain, ini pertanyaan yang menarik ini. Artinya ketika kita setelah lulus biasanya bingung mau ngapain, apalagi tadi Pak Jafron lulusan IKIP. Baru lulus IKIP, kemudian dilemparkan ke Kalimantan Timur, tepatnya di Samarinda. Nah, bayangan kita di Samarinda itu adalah kota yang sangat hutan-hutan gitu Pak ya, belantara bahkan. Nah, kebanyakan teman-teman yang baru lulus itu takut ketika saya mau ngapain ini, mau kerja di mana, beraktivitas di mana. Ketika saya tidak dapat pekerjaan, saya mau ke misalnya Kalimantan Timur ini pelosok, pedalaman. Nah, kekhawatiran itu yang bagaimana sih cara mengantisipasi Pak Jafron awalnya supaya tidak takut dan ragu? Oke, terima kasih Mas Dedi. Jadi setelah saya dapat SK ditempatkan di SMP Muhammadiyah Samarinda, saya berpikir Muhammadiyah adalah organisasi besar dan itu jiwa saya ya. Sehingga kemudian saya yakin bahwa dimanapun kita berada itu rezeki pasti ada. Saya berpikir dimanapun berada itu bumi Allah. Sehingga rezeki itu pasti akan ada selama kita yakin bahwa itu Allah janjikan dengan diri kita. Maka kemudian dengan begitu secara bertahap, tentu memang kondisinya berbeda ya. Pada masa waktu itu memang belum semaju Samarinda seperti ini, tapi ternyata memang betul. Ternyata dengan di Muhammadiyah pun kemudian ada perkembangan yang positif. Karena saat yang pertama adalah kita bisa masuk organisasi dengan baik. Karena memang Muhammadiyah organisasi yang menarik, yang ternyata memang lebih berkualitas dalam manajemennya. Yang kedua, kemudian ada jaminan-jaminan hal ini untuk menjamin jiwa kita untuk menjadi orang yang terbaik di saat itu. Sehingga kemudian maka pekerjaan itu tidak kesulitan, mengalir dengan cara mudah karena kita punya keyakinan tentang bahwa Allah menjanjikan setiap orang yang mau berubah pasti akan ada jalan keluarnya untuk mencari pekerjaan dimanapun kita berada. Termasuk mungkin nanti mahasiswa yang sudah lulus tidak harus takut di kota karena emang sekarang ini peluang pekerjaan itu di mana-mana bisa. Yang penting sebagaimana yang disampaikan mungkin wisuda biasanya begitu, mahasiswa atau dosen atau mahasiswa yang lulus itu bukan mencari kerja, tapi menciptakan lapangan kerja. Itu yang paling penting. Sehingga tidak boleh hanya mengandalkan kepada instansi tertentu, tapi kemudian muncullah inovasi-inovasi tertentu untuk menciptakan pekerjaan dimanapun kita berada. Saya yakin itu akan menjadi peluang besar bagi kita, bagi orang beragama. Sehingga nantinya harapannya kemudian mau di Barong Tongko, mau mungkin di Kutai Barat, mungkin mau di Sangatta pun tetap punya jiwa entertain, ya jiwa pengembangan diri, sehingga tidak perlu grogi. Kemudian yang kedua, imbangi, kemudian masuk Muhammadiyah di sana. Sehingga akan menjadi keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi akan seimbang. Satu sisi dia aktif di Muhammadiyah, mengembangkan Muhammadiyah, yang kedua dia punya peluang untuk mengembangkan ilmunya dimanapun kita berada. Saya pikir itu yang paling penting untuk mahasiswa yang lulus tahun ini. Jadi jangan takut, apalagi alumni Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur ya. Tinggal misalnya ke daerah manapun, di pelosok manapun, pasti bisa saja dijumpai Muhammadiyah di situ Pak ya. Nah, Pak Jafron pernah nggak kira-kira ketakutan ke suatu daerah tertentu? Ketika ke daerah tertentu, siapa yang dicari terlebih dahulu di situ? Pasti Muhammadiyah kan ya. Mungkin ada pesan buat teman-teman ketika alumni Muhammadiyah berkunjung ke daerah, bisa nggak ini? Saya ini juga sekolah di Muhammadiyah untuk membantu di kampung itu, memberdayakan dan lain sebagainya. Baik, jadi Muhammadiyah itu organisasi yang bergerak di bidang sosial ya, yang bergerak di bidang sosial, di bidang ekonomi, di bidang politik bukan, tapi ekonomi, kemudian pendidikan, kesehatan. Sehingga kemudian peluang itu atau pengembangan Muhammadiyah itu semua daerah pasti ada.
Sehingga kemudian jika kita di daerah tertentu di mana berada, insya Allah Muhammadiyah itu ada. Dari disitulah kemudian coba kita sumbangkan diri kita. Jika kita membesarkan Muhammadiyah, maka insya Allah kita akan dibesarkan oleh Muhammadiyah di mana kita berada. Apalagi alumni MKT, saya pikir sejak semester 1 sudah mengenal bagaimana Muhammadiyah, bagaimana IMM, bagaimana mungkin Darul Arqam ya, Baitul Arqam ya. Itu sudah menjadi bagian dari planning dari UMKT. Saya pikir kemudian alumni MKT memang selayaknya dan seharusnya kemudian menyebarlah ke Kaltim dan datangi di mana Muhammadiyah itu berada. Insya Allah akan ada jaminan-jaminan dalam arti kerohaniannya yang paling penting, kemudian membesarkan Muhammadiyah dimanapun dia akan berada. Sehingga pekerjaan pun akan dimudahkan karena kita membesarkan Muhammadiyah dimanapun kita berada. Tadi panjang sekali sudah Pak Japron sampaikan, utarakan bahwa poinnya adalah penting sekali berorganisasi. Nah, artinya organisasi termasuk Muhammadiyah, kita mau berkunjung kemana saja ada Muhammadiyah. Setelah lulus, kira-kira teman-teman ini mau berdaya di mana, mau mengangkat potensi apa. Nah, di suatu daerah itu pastilah ada Muhammadiyah. Minimal yang terobati adalah batin kita atau rohani kita ketika kita berada di kampung, di halaman, pengajian jarang, ketika di kampus sering ikut pengajian, maka datangi pimpinan daerah, cabang atau ranting untuk ikut pengajian tersebut. Seberapa penting sih organisasi menurut Bapak? Baik, jadi hidup itu kan tidak bisa individual ya. Hidup itu, kita itu sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Nah, tidak bisa hidup tanpa orang lain. Sehingga kemudian perlu adanya sebuah organisasi untuk memupuk diri kita. Organisasi adalah sebuah kelompok manusia dengan tujuan tertentu. Katakanlah misalnya begini, kita perlu ada kemandirian, perlu adanya melatih diri untuk berlatih berbicara. Atau mungkin kekurangan kita apa, dengan organisasi kita akan ada solusinya sebetulnya. Nah kebetulan kemudian bagi kita di Muhammadiyah, organisasi kita itu menggunakan nama perserikatan. Perserikatan. Kalau organisasi secara murni kan bisa berpolitik, bisa macam yang lain yang bisa lakukan. Di Muhammadiyah itu dengan nama perserikatan. Perserikatan. Harapannya kemudian keuntungan yang dicari tidak semata dunia. Kalau dia aktif politik, organisasi politik, maka dia akan menjadi calon partai, anggota partai yang tadi. Tapi kalau di Muhammadiyah justru malah bagaimana kemudian gerakan perserikatan itu gerakan yang punya jiwa sosial, jiwa kemandirian, kemudian membesarkan kepentingan masyarakat secara umum. Itu yang paling penting. Sehingga bagi kita sangat penting berorganisasi dalam rangka apa? Menempa diri kita. Dan saya pikir Muhammadiyah adalah salah satu organisasi yang selama ini bisa diandalkan oleh pemerintah kita tentang bagaimana manajemennya, bagaimana pengelolaannya, sampai kemudian gerakannya di masyarakat dimanapun Muhammadiyah berada. Dan itu penting untuk kita aktivitaskan. Kalau sudah nanti alumni MKT, saya pikir jangan kemudian pasif di rumah, tapi kemudian bagaimana upaya untuk mencari Muhammadiyah, masuk organisasi Muhammadiyah, sehingga kemudian apa-apa menjadi ide-ide dasar itu akan berkembang lewat jalur Muhammadiyah, entah di rantingnya, cabangnya, kan itu penting untuk kita menempa diri kita semakin dewasa dalam berorganisasi dan dalam hal bermasyarakat. Itu yang harus kuatkan. Kalau misalnya teman-teman alumni, Bapak atau Ibu alumni ini belum aktif di organisasi, ada pesannya nggak Pak untuk bagaimana sih caranya bisa aktif berorganisasi utamanya di Muhammadiyah? Baik, mahasiswa MKT yang berbahagia. Jadi saya berpesan, saya berharap bahwa karena berorganisasi adalah suatu hal yang penting. Banyak orang-orang yang sukses itu karena organisasi, biasanya Pak Didi ya. Mau cari yang orde lama, orde baru, rata-rata mereka yang aktif di organisasi. Entah sukses di bidang politik, ekonomi, atau mungkin di masyarakat, itu rata-rata orang-orang yang aktif di organisasi. Nah kemudian bagaimana tipsnya kita organisasi itu? Yang pertama harus kita sadari, kita berorganisasi tujuannya kalau kita yang paling penting adalah ingin menempa diri kita semakin dewasa. Itu yang paling penting. Yang kedua, cari organisasi yang bergerak secara optimal, dalam arti begini, ada yang sekedar logo saja, papan nama, ada memang itu aktivitas yang memang itu kita bisa rasakan. Maka kemudian saya cenderung jika organisasi jangan langsung ke bidang politik dulu lah, atau di bidang yang lain, karena itu kita akan berat untuk mengikuti itu. Tapi kalau di bidang sosial seperti Muhammadiyah akan melatih dulu bagaimana mengenal orang lain, bagaimana kemudian berkomunikasi dengan orang lain. Setelah mulai jalan, maka kemudian silakan dikembangkan dengan bentuk yang lain di organisasi yang berbeda. Itu bagian dari penemuan diri kita. Dengan ikhlas, dengan kerja keras, dengan berjiwa disiplin, dengan semangat komitmen organisasi, itu akan membesarkan diri kita dalam berorganisasi. Mas Dedi ini termasuk orang yang sejak awal memang punya kemampuan itu, sehingga kemudian kita bisa rasakan bagaimana menjadi orang yang nikmatnya di organisasi seperti itu, saya pikir. Ada hal yang menarik di organisasi, kenapa kemudian mahasiswa itu tidak ingin berorganisasi? Yang pertama habis waktu, kemudian habis duit, banyak kesempatan yang lain, bertemu teman hilang. Paling
menjadi permasalahan adalah tadi, duit saya habis Pak berorganisasi, waktu saya habis dan sebagainya. Saya kemudian teringat dengan tagline Muhammadiyah, hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Ini ada hubungannya atau bisa dijelaskan dengan teman-teman Pak? Ini kader kita ini memang luar biasa. Bagaimana kita dengan semboyan itu gitu ya. Jadi begini maksudnya, tentu itu ada sesuatu yang mendalam yang kita pahami. Pertama, kalau kita itu ingin bermuhammadiyah harus berpikir cerdas bahwa Muhammadiyah adalah organisasi sosial, sehingga kemudian kita itu diharapkan menghidupkan Muhammadiyah terlebih dahulu. Menghidupkan itu dalam arti bagaimana membesarkan Muhammadiyah dengan mengembangkan amal usahanya, mungkin ekonominya, mungkin di bidang sosialnya, mungkin di bidang kesehatannya, pendidikannya, itu semua masih bisa. Nah, disitulah kemudian tentu Muhammadiyah tidak akan tinggal diam terhadap jasa yang dikembangkan itu. Muncullah kemudian, itu namanya menghidupkan Muhammadiyah, karena kemudian berkembang di mana-mana berada. Banyak hal yang kita lihat contohkan di daerah kita itu yang kemudian menjadikan Muhammadiyah semakin berkembang. Tapi kemudian tentu organisasi Muhammadiyah bukan organisasi yang tidak punya terima kasih. Bagi mereka yang sudah punya kemampuan baik menggunakan Muhammadiyah, maka secara profesional, jika dia pelaku ekonomi atau pelaku sosial, tentu akan ada imbalan-imbalan yang bisa diberikan. Cukup menarik yang pernah disampaikan Pak Haidar Nasir pada waktu itu, beliau menyampaikan pembekalan di musyawarah daerah, kalau tidak salah ya, tentang bagaimana Muhammadiyah itu gajinya itu cukup besar. Waktu itu guru SD Muhammadiyah 1 yang tanya, gajinya berapa? Kami 2 juta Pak. Kata Pak Haidar, gaji ibu itu adalah 10 juta. 10 juta. Yang 2 juta di dunia, yang 8 juta di akhirat. Okay. Itu motivasi kita agar kita Muhammadiyah itu memang untuk kepentingan akhirat didulukan, maka dunia akan mendapatkan. Saya pikir itu yang paling penting, sehingga kemudian kalimat hidup di Muhammadiyah itu adalah tugas kita untuk mencari Muhammadiyah. Maka Muhammadiyah punya kewajiban bagaimana kemudian menghargai yang mereka berjuang untuk Muhammadiyah. Tapi jangan sekali lagi mencari hidup di Muhammadiyah semata-mata. Banyak yang seperti itu yang kita lihat di amal usaha kita. Kadang-kadang mereka itu memang tujuannya sekedar mencari hidup di Muhammadiyah, sehingga kemudian tidak dapat apa-apa. Paling dapat akhirat dunia saja, akhir tidak dapat. Tapi kalau kemudian mereka mengembangkan Muhammadiyah secara ikhlas, maka akan ada imbalan lain dari Muhammadiyah tentang dirinya. Banyak teman-teman yang ikhlas Muhammadiyah ternyata hidup juga di Muhammadiyah, hidupnya di masyarakat. Itu menggambarkan tentang betapa luar biasanya Muhammadiyah memikirkan itu sebagaimana harapan dari pendiri kita Muhammadiyah. Saya kira itu. Oke, Pak Japron, tentunya teman-teman juga pengen mendapatkan pesan pada lulusan kali ini. Pak Japron sebagai guru, berapa tahun menjadi kepala sekolah Pak? Sekolah sekitar 20 tahun. 20 tahun jadi kepala sekolah. Tentunya 20 tahun menjadi kepala sekolah dengan kepala sekolah yang hari ini berbeda sekali di masa pandemi. Nah, mengajar, mencari kerja, kemudian peluang apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman tentu berbeda pada saat Pak Japron 20 tahun lalu menjadi 20 tahun menjadi kepala sekolah. Nah, ada nggak Pak kira-kira kiat buat teman-teman lulusan ini, apa sih yang bisa dilakukan pada saat pandemi hari ini? Kita tahu bahwa pandemi ini akan berlangsung lama, tapi semoga saja tidak lama. Nah, dalam waktu yang lama itu apa sih yang bisa dilakukan untuk menghasilkan profit? Oke, terima kasih Mas Didi. Kita materinya tentang bagaimana bermuhammadiyah, bagaimana kita menjadi bagian dari Muhammadiyah. Nah, baik, mungkin di antara mahasiswa yang hadir itu ada yang pernah saya ajar ya. Oh, iya. Mungkin ada yang anak perawat, mungkin anak kesmas barangkali Pak ya. Japron. Nah, jadi begini, ini era milenial, era 04. Mahasiswa sekarang itu tidak suka kerja pakai dasi. Tidak suka kerja di kantor, tidak senang kerja yang diperintah. Maka kemudian peluang inilah yang harus kita ambil. Bagaimana jiwa inovasi sebagai alumni UMKT dengan ilmu yang berbeda-beda itu menciptakan lapangan kerja sendiri. Karena sekarang banyak peluang untuk kita. Dan itu bagi mahasiswa yang alumni tahun ini, saya pikir itu tantangan besar untuk menjadi bagian dari pengembangan diri di dalam kehidupan bermasyarakat. Itu yang pertama. Kembangan inovasi kita menjadi bagian mahasiswa yang kreatif, yang inovatif, akan punya jaya jualnya tersendiri di masyarakat. Yang kedua, jangan lupa alma mater itu penting, sehingga kemudian harapannya tanamkan jiwa Muhammadiyah dalam dirinya, syukur-syukur kemudian cari di mana cabang ranting Muhammadiyah untuk mengabdikan diri
sekali lagi, jika kita kemudian mengembangkan diri lewat Muhammadiyah, insya Allah akan ada kemudahan-kemudahan dalam kita bermasyarakat. Karena disitulah tempat kita untuk membesarkan Muhammadiyah sebagaimana amanah pada waktu mungkin sebelum wisuda atau sebelum selesai kita menjadi bagian dari alumni UMKT itu. Saya pikir itu yang paling penting, Mas Deddy. Sekali lagi, selamat untuk para mahasiswa yang lulus tahun ini. Sekali lagi, mudah-mudahan tetap menjadi bagian Muhammadiyah. Jangan tinggalkan sang surya untuk kepentingan masa depan kita di masyarakat nantinya. Itu Mas Deddy. Terima kasih Pak Jafron atas kesempatannya dalam mengisi pengajian untuk teman-teman lulusan alumni Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur di masa pandemik ini. Semoga ya kita tentunya tetap bersama-sama berdoa agar pandemi ini segera berlalu. Amin. Kita bisa bertemu, berkumpul kembali, kemudian bisa melakukan banyak aktivitas yang mulia lah. Kira itu Pak Jafron, silakan diminum. Terima kasih Mas Deddy. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.